Perkenalkan, saya Alfiatur Rahmah Wulandari, NIM 18103100091. Saya mahasiswi dari PGMI IAIN Kudus semester 6. Saya akan menjelaskan sedikit tentang RPK rencana atau bisa disebut rencana pelaksanaan kegiatan kepanduan yang sudah saya buat, yaitu di sini saya memilih topik materi peta pita. Nah, adapun dalam isian RPK yang sudah saya buat, yaitu yang pertama ada indikator, tujuan kegiatan, metode kegiatan, materi kegiatan, langkah-langkah kegiatan, sumber ajar, alat ajar, serta evaluasi. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja saya akan menjelaskan apa yang dimaksud peta. Kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang peta pita. Nah, berhubung pembelajaran diadakan secara online, jadi kakak membuat video ini agar bisa memahamkan adik-adik semua ya. Adik-adik sudah ada yang tahu belum peta pita itu apa? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, apakah peta itu bentuknya seperti pita, atau peta pita itu dilipat dengan pita, atau gambarnya yang berbentuk pita, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud peta pita. Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita. Adapun tujuan untuk pembuatan peta pita yaitu yang pertama sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke suatu tempat melintasi daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan akan tersesat. Kalau hal ini terjadi, maka dengan bantuan peta pita yang dibuat dengan mudah kembali menuju posisi semula. Yang kedua yaitu sebagai dokumentasi perjalanan. Apabila suatu saat akan mengulangi kembali perjalanan melalui daerah yang sama dengan bantuan peta pita, hal ini dapat mudah dilakukan. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman peta pita, dengan mudah dapat membuat peta daerah atau wilayah tertentu. Tinggal penyesuaiannya dengan skala yang diperlukan. Adapun perlengkapan dalam membuat peta pita yaitu yang pertama harus ada kertas gulungan. Kalau kakak sih saranin pakai yang kertas HVS aja ya. Yang kedua yaitu ada pensil atau penggaris segitiga atau karet penghapus dan busur derajat. Yang ketiga yaitu ada kompas dan jam tangan. Yang keempat yaitu ada tali sebagai pengukur jarak. Biasanya untuk jarak dekat, untuk jarak jauh biasanya menggunakan langkah. Nah, yang kelima ada papan ujian atau bisa menggunakan triplek yang khusus untuk pembuatan peta pita ini. Nah, yang selanjutnya ada hal apa sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta pita? Yang pertama yaitu ada penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Yang kedua yaitu ada pembuatan keterangan. Nah, keterangannya dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan yang penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar, peta, atau suatu wilayah atau tulisan. Keterangan yang dituliskan dalam bentuk gambar atau sebuah tulisan. Nah, yang ketiga ada penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Sedangkan jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan cara membuat peta pita. Yang pertama yaitu buatlah di halaman kertas ada anak panah menunjukkan arah utara, jalan yang akan dilalui atau memanjang dari bawah ke atas, atau bisa juga disebut patroid. Yang kedua yaitu
berdiri di jalan yang akan dilalui. Meja jalan menghadap ke arah jalan di hadapan kita. Yang ketiga, mulai berjalan. Perhatikan bentuk-bentuk bangunan atau benda-benda penting. Yang keempat, bila sampai pada belokan, buat garis pembatas pada peta sebagai tanda bahwa perjalanan telah berganti arah. Yang kelima, tuliskan jarak yang telah ditempuh pada kolom jarak mulai dari berangkat sampai belokan pertama. Yang keenam, lanjutkan perjalanan mulai belokan pertama sampai belokan selanjutnya dengan cara seperti di atas. Yang ketujuh, setelah sampai, peta-peta dipotong-potong pada bagian kolom sehingga kita mendapat peta perjalanan. Yang kedelapan yaitu buatlah peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya kakak akan mencontohkan cara membuat peta pita. Langsung saja akan kakak tunjukkan. Nah, di sini kakak sudah membuat tabel peta pita dari kertas HVS. Ini berbentuk portrait, yaitu dari bawah ke atas. Nah, di tabel ini sudah tertulis yaitu ada nomor, waktu, arah, jarak, kiri, kanan, dan keterangan. Nah, untuk cara penulisannya dari bawah ke atas itu yang benar. Adik-adik pasti juga bertanyakan, bagaimana sih Kak langkah pembuatan peta pita? Nah, yang pertama yang harus kalian buat yaitu yang pertama, misalnya kita berada pada titik start. Kita isi dulu ya yang ini yaitu nomor 1. Kita membidik target menggunakan kompas. Misalnya derajat pada arah tersebut adalah 0 derajat. Kita tulis 0 derajat. Kemudian kalian jangan lupa juga untuk menuliskan pada jam berapa kalian mulai membidik. Misalnya kalian membidik pada jam setengah 10, yaitu jam 9 lebih 30 menit. Kita tulis di sini. Kemudian kalian jalan dari titik start ke jalan yang sudah kalian bidik tadi. Misalnya kakak jalan pada titik start ke tiang listrik, itu jaraknya sekitar 400 meter. Kemudian kalian tulis di tabel 400 meter pada titik jarak ini ya. Tetapi pada saat kalian berjalan, kalian jangan lupa memperhatikan sisi kiri dan sisi kanan yang ada. Misalnya tadi kan waktu kakak berjalan dari arah start ke titik bidik yaitu tiang listrik. Nah, di sebelah kiri kakak ada sebuah perumahan. Jadi kita tulis simbolnya di sini yaitu bentuk rumah. Dan di sebelah kanan kakak ada bentuk persawahan. Jadi kita tulis di sini bentuk sawah. Untuk itu kalian harus hafal simbol-simbol peta yang ada. Nah, yang terakhir di sini ada keterangan. Nah, keterangan adalah objek yang kalian sudah bidik tadi. Misalnya tadi titik bidik kakak adalah tiang listrik. Jadi keterangan kakak TB itu adalah singkatan dari titik bidik tiang listrik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan terus seperti ini kalian melakukannya sampai kalian kembali ke titik start dan sudah mencapai jarak tempuh 1 km. Dan kalian juga jangan lupa menambahkan tabel di bawahnya yang berisi nomor, simbol, dan keterangan.
Fungsi dari tabel ini adalah memberitahukan pada pembaca apa saja keterangan dari simbol yang sudah kalian tulis di atas. Nah, misalnya di sini simbol kakak ada rumah. Jadi kakak tulis di sini keterangannya perumahan. Nah, pada tabel kanan ini kakak gambar persawahan. Jadi pada keterangan di sini kakak tulisnya persawahan gitu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.